Shalom guys, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol seputar iman. Wow. Tempat kita membahas hal-hal serius soal iman Kristen, tapi dengan cara yang santai dan juga mudah dicerna oleh anak muda. Iya, betul banget itu. Nah, bersama saya Marisa. Dan hari ini kita akan membahas pertanyaan, apakah Yesus itu nyata atau hanya sebuah dongeng belakang. Nah, bersama teman saya, rekan saya, Christopher Parapat. kita akan membahas secara habis-habisan bukti sejarah Yesus. Nah, gimana bro? Udah siap atau belum? Siap banget dong pastinya. Oke, kita masuk ya pertanyaan yang pertama. Nah, jadi gini, ada yang bilang Yesus itu cuman tokoh Alkitab, nggak ada bukti nyata. Bahkan ada juga yang bilang Yesus itu cuma legenda yang dilebih-lebihkan. Nah, jadi menurut Saudara Christopher gimana? Ya, menurut saya sih itu suatu pertanyaan yang sangat umum dan sangat lumrah, dan itu banyak sekali ditanyakan oleh banyak masyarakat maupun gereja maupun non-Kristen gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk membuktikan soal ketuhanan Yesus itu tidak hanya dilihat dari secara Alkitab. Kalau kita berbicara Alkitab, pasti orang-orang akan menyangkal dan mengatakan bahwa tidak valid karena yaitu dari kitab kalian. Tetapi mari kita coba lihat dari bukti-bukti sejarahnya. Misalnya ada bukan salah satu tapi beberapa penulis-penulis yang non-Kristen atau sejarawan Kristen yang memang mengungkapkan bahwa Yesus itu ada gitu. Nah, misalnya seperti sejarawan yang dari Romawi, dia bernama Tacitus. Dia itu dalam tulisannya di abad pertama, dia menuliskan bahwa kalau ada orang yang bernama Yesus Kristus itu dieksekusi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, jadi Tacitus ini memaparkan bahwa ada loh seorang tokoh yang pada abad itu tuh dikisahkan bahwa dia itu mati disalib gitu. Dia menulis itu di dalam buku sejarahnya, saya lupa judulnya, tapi dia menuliskan itu di dalam bukunya, dan itu salah satu bukti bahwa penulis non-Kristen pun mengakui bahwa Yesus itu ada, gitu ya. Dan selanjutnya ada juga Yosefus gitu, dia adalah seorang sejarawan Yahudi, dan dia juga nyebut bahwa Yesus itu sebagai tokoh yang bijaksana atau orang bijak yang bisa melakukan perbuatan yang luar biasa gitu. Dan karena perbuatan yang luar biasa ini, Yosefus mencatat bahwa banyak sekali yang akhirnya menjadi pengikutnya. Bahkan meski teksnya ada yang diperdebatkan, sebagian besar akademisi ini sepakat bahwa Yosefus ini memang menyebut Yesus sebagai tokoh yang betul-betul nyata dan betul-betul hadir pada saat abad-abad pertama itu. Nah, juga ada tapi salah satu tokoh lain selain Tacitus dan Yosefus, misalnya namanya Plinius Muda. Dia seorang pejabat Romawi, dan dia tuh nulis ke kaisar, nama kaisarnya Kaisar Trajan, tentang orang-orang Kristen yang menjamah Yesus sebagai Allah gitu. Jadi ini penting banget ya bagi kita ketahui bahwa di dalam sejarah pun beberapa orang sejarawan pun menuliskan tentang Yesus Kristus gitu, dan itu suatu bukti bahwa Yesus itu hadir. Yesus itu hadir pada saat itu. Yesus itu merupakan tokoh yang nyata, yang bahkan seperti Yosefus tadi, dia tokoh yang bisa melakukan mujizat-mujizat yang sangat hebat, dan orang-orang pun bisa kagum gitu dengan mujizatnya gitu.
Nah, berarti secara uh, sejarah Yesus itu nyata ya. Ya. Tapi bagaimana bukti kalau dia itu Tuhan, bukan sekedar nabi atau guru saja? Gimana pendapat kamu, Top? Ya memang secara akademis, secara bukti sejarah, hampir semua sejarawan itu sepakat bahwa Yesus itu adalah tokoh yang nyata. Tetapi perdebatan itu masih ada, dan sebenarnya ada sebuah klaim yang mereka nyatakan. Misalnya Yesus itu bukan Tuhan gitu. Ya ada beberapa hal itu, tapi Tuhan Yesus mengklaim sendiri pun di dalam Alkitab kita yang pertama itu klaim Yesus itu mengakui bahwa dia punya otoritas ilahi. Misalnya di Yohanes 8 ayat 58 dia bilang, sebelum Abraham ada, aku ada. Dan itu artinya apa? Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena memang dia sudah ada sebelum Abraham ada, dan Abraham ini adalah tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Sehingga Tuhan Yesus berani menyampaikan bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu salah satu bukti nyata, dan orang-orang Yahudi gak suka kalau Yesus bilang itu. Kok orang kamu baru ada kok di sini, kok kamu sudah ngaku-ngaku kamu ada sebelum Abraham gitu kan. Nah, yang kedua, respon dari orang-orang Yahudi. Kita tadi lihat bahwa Yesus mengakui bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada gitu. Nah, orang-orang Yahudi itu mengerti bahwa klaim Yesus itu sangat serius gitu ya. Makanya orang-orang Yahudi itu menuduh dia bahwa dia menghujat Allah, dia menyamakan dirinya seperti Allah. Dan bahkan orang-orang Yahudi waktu itu mereka mau melempari batu kepada Yesus gitu kan. Nah, ketiga, kebangkitan. Nah, sebenarnya ini salah satu poin yang menjadi poin yang final, yang pamungkas. Bahkan sejarawan skeptis seperti Gerd Ludermann yang bukan seorang percaya, dia bilang hampir tidak diragukan lagi bahwa murid-murid benar percaya bahwa mereka melihat Yesus bangkit. Nah, mereka bisa salah tafsir, tapi jelas ada sesuatu yang luar biasa setelah terjadi kematian Yesus itu, sampai-sampai murid-muridnya yang tadinya penakut rela mati martir gitu. Jadi sejarawan ini tuh menulis bahwa hampir semua murid-muridnya itu melihat bahwa Yesus itu mati dan bangkit gitu. Itu salah satu klaim kenapa Tuhan Yesus itu bisa disebutkan bahwa dia adalah Allah, dan dia bukan sekedar tokoh dongeng aja. Dia Tuhan dan Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya, jadi kalau mereka cuma ngarang cerita, nggak mungkin mereka mau mati demi kebohongan kan? Iya, betul sekali. Ya, mana mungkin sih kita mau mati untuk orang yang omong kosong doang kan? Ya pasti murid-murid Yesus ya mau mati karena dia betul-betul tokoh. Kalau dia bukan tokoh nyata, ngapain mereka mati? Ya, gitu. Oke, jadi Yesus itu nyata, klaimnya ilahi, ada bukti sejarah, bahkan musuhnya mengakui dia itu figur berpengaruh. Tapi buat anak muda zaman sekarang apa? Nah, kalau Yesus itu beneran Tuhan, berarti semua yang dia bilang soal pengampunan, kasih, dan hidup yang kekal itu bukan soal teori saja gitu. Tapi itu sebuah realita, itu ngasih kita dasar buat kita hidup. Jadi setiap pengajaran Yesus itu menjadi patokan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa yakin bahwa identitas kita itu bukan ditentukan dari sekedar cuman likes Instagram atau views dari TikTok atau bagaimana, apalagi kita sebagai anak muda yang memang sedang mencari jati diri gitu kan. Tapi hidup kita tuh ditentukan oleh Tuhan Yesus yang
memang sudah mati, dia sudah lahir jadi manusia, mati dan bangkit bahkan naik ke surga. Itu identitas kita sebagai anak muda Kristen. Jadi intinya percaya Yesus bukan sekedar tradisi, tapi respon terhadap fakta sejarah dan kebenaran. Betul, jadi iman Kristen itu berdiri di atas fondasi yang kuat bahkan, dan itu bukan dongeng belaka. Jadi ya kita Kristen karena kita memegang teguh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang sudah dibuktikan tadi oleh para sejarawan, oleh Alkitab yang penulis-penulisnya pun adalah saksi matanya sendiri. Oke, keren banget ya. Jadi jelas Yesus itu bukan hanya mitos, sejarah sekuler pun mengakuinya. Nah, pertanyaan yang tinggal, bagaimana kita merespon kalau Yesus beneran Tuhan? Kita nggak bisa cuek begitu saja. Terima kasih buat rekan saya Christopher. Sama-sama. Yang sudah hadir bersama saya di podcast Ngopi, ngobrol seputar iman, yang sudah men-sharingkan bagaimana Yesus itu benaran nyata, bukan hanya sekedar mitos saja. Nah, buat kalian yang lagi mikir-mikir soal iman, keep sharing atau keep question, karena kebenaran gak takut diteliti. Nah, sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya bersama saya dan juga rekan saya Christopher di Ngopi, ngobrol seputar iman.